Bisakah seorang suami mencintai dua istri? Aku sudah mengkhianati kamu. Jodoh dan kematian. Sebuah film drama tentang dilema suami yang berpoligami. Jadi ada sebuah film ya yang berjudul Satu Imam Dua Makmum. Adalah film romantis yang diangkat dari kisah nyata nih, diproduksi oleh Best Entertainment dan Cahaya Picture. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 16 Januari 2025 dan sekarang aku kasih informasi ke kalian tanggal 20, artinya film itu udah tayang 4 hari yang lalu di bioskop Indonesia. Nah, siapa nih yang sudah nonton boleh banget deh buat absen di komentar ya. Ditunggu komennya. Untuk sutradara sendiri itu adalah Kei Mangun Song dengan naskah yang ditulis oleh Rati Kumala. Film ini menghadirkan kisah penuh konflik emosional tentang cinta, kesetiaan, dan perjuangan seorang istri. Nah, jadi film ini bercerita tentang perjalanan pernikahan nih antara seorang wanita bernama Anika yang diperankan oleh Amanda Manopo. Terus suaminya nih yang bernama Arman atau diperankan oleh Ferdi Nuril, yang ternyata Arman ini adalah seorang duda dan dia itu masih terikat secara emosional dengan mendiang istrinya. Nah, mendiang istrinya itu bernama Laila yang diperankan oleh Revalina S. Temat. Oh, jadi ceritanya si dia ini sudah menikah lagi dengan si Anika, namun si Arman ini masih punya hubungan kayak gitu ya sama si istri tertuanya. Kalau disebut mendiang berarti udah meninggal ya, atau mendiang istri tertuanya gitu kali ya. Oke, lanjut ya. Pernikahan mereka ini diawali dengan harapan besar nih dari Anika. Jadi si ceweknya ini sangat-sangat terobsesi banget nih. Dia punya tujuan baik, tujuan besar pernikahannya dengan si Arman ini ya kan. Namun perlahan harapan itu mulai berubah menjadi kekecewaan. Karena ternyata si Arman ini meskipun sudah menikah kembali, dia ini masih belum bisa melepaskan bayangan Laila yang telah meninggal 4 tahun sebelumnya. Wah, lama juga ya, ternyata 4 tahun si Arman ini belum bisa move on gitu guys. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, Anika ini harus menghadapi berbagai tantangan nih, seperti tidur terpisah dari suaminya. Karena si Arman ini kayak belum bisa menerima istri barunya gitu ya kan, belum bisa menjadi imam bagi istrinya. Yang ngapain nikah coba kalau misalkan dia bilang belum siap, belum move on, harusnya jangan nikah dulu karena kasihan banget nih si Anikanya ya kan. Nah, Arman yang enggan menjadi imam saat sholat hingga ketidaksetiaan Arman untuk memperkenalkannya sebagai istri kepada teman-temannya. Maksudnya ketidaksediaan Arman untuk memperkenalkannya sebagai istri. Salah sebut guys. Jadi cobaan, beban mental bagi si Anika ini ya gak sih, menikah dengan orang yang ternyata orang itu tuh belum siap menerima dia. Terus orang itu masih terlalu berpikir dengan masa lalunya, dan bahkan nih yang lebih menyakitkan lagi, orang tersebut yang sudah menjadi suaminya ternyata itu belum siap untuk memperkenalkan dia kepada teman-teman si suaminya ini. Wah, kalau di dunia nyata nih kayaknya bakal orang yang paling sedih di dunia ya gak sih? Oke, lanjut ya. Pada suatu ketika ini hati Anika semakin hancur nih. Kenapa? Karena suatu ketika juga si Anika ini menemukan kamar Arman ini ternyata masih dipenuhi kenangan-kenangan akan si Laila atau mendiang istrinya. Nah, di tengah semua kesulitan itu, si Anika ini tetap mencoba untuk mencintai suaminya nih, meskipun sering serasa tidak dihargai ya kan. Nah, film ini mempertanyakan apakah seorang suami bisa mencintai dua wanita, satu yang hadir di sisinya dan satu lagi yang hidup dalam kenangan. Jadi jawabannya apa? Bisa dong, bisa aja. Nah, di sini tuh jadi ada 3 orang pemeran utama di film ini nih guys. Yang pertama itu ada Ferdi Nuril, itu sebagai Arman, seorang duda yang masih terjebak dalam kenangan masa lalunya. Kemudian pemeran utama kedua itu ada Amanda Manopo, sebagai Anika, wanita mandiri yang berjuang mendapatkan cinta sang suaminya. Kemudian yang ketiga ada Revalina S. Temat nih, sebagai Laila. Dia adalah mendiang istri Arman yang menjadi bayangan dalam hubungan pernikahan mereka. Jadi bayang-bayang semu ya gak sih? Jadi, film Satu Imam Dua Makmum ini mengeksplorasi tema cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Ya, dialog emosional seperti kamu berhak berduka, tapi aku berhak bahagia. Wah, dalam banget ya guys ya. Itu mencerminkan sebuah konflik batin yang dialami oleh Anika. Nih kalau aku saranin ini lebih baik si Anika jadi yang jadi pemeran utama, yang lainnya lewat. Lanjut.
Sosok Anika ini menggambarkan sebagai perempuan kuat yang berjuang di tengah situasi sulit, ya, mencerminkan kekuatan perempuan dalam menghadapi realitas yang sangat pahit. Wah, keren nih. Pasti aktingnya si Amanda Manopo ini benar-benar totalitas banget dan butuh effort banget nih untuk memerankan sosok Anika, ya nggak sih? Jadi konflik inti dari kisah cerita film ini adalah, bisakah seorang suami mencintai dua istri? Itu sih yang pertama. Kemudian adegan-adegan yang penuh emosi menampilkan dilema cinta Arman, perjuangan Anika, dan juga bayangan Laila yang tak pernah hilang. Film ini menawarkan kisah cinta yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajak penonton merenungkan makna cinta dan kesetiaan. Jadi, film Satu Imam Dua Makmum ini merupakan pilihan tepat nih bagi teman-teman yang menyukai drama dengan konflik emosional mendalam. Saksikan terus nih film lengkapnya. Kalau kalian yang belum nonton, langsung cus OTW ke bioskop ya buat nonton Satu Imam Dua Makmum yang udah tayang di 16 Januari 2025 kemarin. Dan satu kata yang gak pernah bisa gue lupain nih, satu kalimat yang gak pernah bisa dilupain dari film ini adalah, kamu berhak berduka tapi aku berhak bahagia. Itu adalah kata-kata dari si Anika atau Amanda Manopo. Nah, gimana nih, kalian penasaran gak pengen nonton film yang satu ini? Langsung saja ya OTW ke bioskop. Dan terima kasih juga sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Dadah. Ya Allah, aku ingin Mas Arman bisa jadi imamku.